Pengendalian hama terpadu merupakan cara berpikir di mana hama atau organisme pengganggu tumbuhan atau yang biasa disebut dengan OPT dapat dikendalikan dengan pendekatan ekologi yang multidisiplin. Dengan pendekatan mengenai ekologi atau lingkungan, maka pengetahuan mengenai biologi dan ekologi hama menjadi sangat penting. Pelaksanaan PHT dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, PHT memiliki beberapa prinsip, yaitu budidaya tanaman sehat agar mampu mempertahankan diri dari serangan hama, pemanfaatan musuh alami yang mengembangkan agroekosistem, pengamatan rutin untuk mengendalikan faktor yang dinamis, dan keahlian petani, di mana penetapan ini harus disesuaikan dengan keadaan kondisi setempat dan sesuai dengan kearifan lokal petani. Adapun jenis-jenis PHT adalah sebagai berikut. Pengendalian hama terpadu memiliki banyak bentuk. Pertama, pengendalian secara fisik merupakan upaya atau usaha memanfaatkan atau mengubah faktor lingkungan dalam beberapa cara, yaitu pemanasan, pembakaran, pendinginan, pembasahan, pengeringan, lampu perangkap radiasi, sinar inframerah, dan gelombang suara. Kedua, pengendalian secara mekanik dilakukan secara mekanik dan manual oleh manusia, seperti pengumpulan hama dan telurnya menggunakan tangan, atau rogesan dan geropyokan. Ketiga adalah kultur teknik, yaitu menggunakan sistem bercocok tanam untuk melawan hama dengan cara sanitasi, modifikasi ulang, pengolahan air, dan pengolahan lahan. Kelima adalah pengendalian secara hayati dengan memanfaatkan musuh alami, baik predator, parasitoid, maupun patogen hama. Kami pun membahas teknik refugia, teknik pestisida alami, dan penggunaan pestisida secara rinci. Pestisida alami atau nabati yaitu merupakan suatu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan yang relatif mudah dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan yang bersifat mudah terurai di alam. Contoh dari pestisida alami: biji buah mengkudu, biji dan daun mimba, akar atau kulit, batang atau biji buah pacar Cina, biji jarak, dan biji mahoni, akar tuba, daun gamal, dan daun tembakau. Prinsip penggunaan pestisida. Yang pertama, tepat sasaran. Sebelum menggunakan pestisida, harus melakukan pengamatan untuk mengetahui jenis OPT yang menyerang. Yang kedua, tepat mutu. Pestisida yang digunakan harus bermutu, tidak kadaluarsa, rusak, atau diduga palsu, dan bahkan mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, tepat jenis pestisida. Pemilihan jenis pestisida dianjurkan agar sesuai dengan OPT jenis tanaman. Yang keempat, tepat waktu penggunaan. Pada jenis OPT tertentu dan tanaman tertentu diaplikasikan dengan cara yang berbeda-beda, seperti penyiraman, perendaman, penamburan, pengolesan, dan lain-lain. Yang kelima, tepat konsentrasi atau dosis. Penggunaan dosis yang berlebihan dan tidak tepat akan mempengaruhi kualitas pestisida dan meninggalkan residu pada hasil panen dan membahayakan bagi konsumen. Yang keenam, tepat cara penggunaan. Waktu pemakaian pestisida harus tepat dan penyemprotan dilakukan pada sore hari pukul 16.00 sampai 17.00 dan suhu udara kurang dari 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 50 sampai 80%. Refugia merupakan salah satu teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan memanfaatkan tanaman hias yang ditanam di pinggir sawah untuk menarik perhatian serangga pemakan padi. Contoh tanaman refugia meliputi bunga kenikir, bunga kertas, bunga matahari, dan marigold. Kelebihan dari tanaman refugia yaitu ramah lingkungan, sumber pakan musuh alami, mempercantik lahan, warna bunga mencolok, biaya lebih murah, dan mudah ditanam. Halo, dengar-dengar lagi pada sibuk nih ya? Iya nih, aku disuruh bahas tentang pemuliaan padi. Iya, aku juga harus bahas tentang jenis-jenis varietas unggul padi. Wah, apa aja tuh yang kalian bahas? Aku jadi ikutan penasaran deh. Oke, aku jelasin ya.
pemaparan yang pertama mengenai pengertian dan tujuan dari pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman adalah kegiatan mengubah susunan genetik individu maupun populasi tanaman untuk suatu tujuan. Menurut Syukur et al. 2015, pemuliaan tanaman didefinisikan sebagai suatu paduan antara seni dan ilmu dalam merakit keragaman genetik dari suatu populasi tanaman tertentu menjadi bentuk tanaman baru yang lebih baik atau unggul untuk beberapa karakter penting tertentu dari sebelumnya. Kemudian, apa tujuan atau fungsi pemuliaan padi? Nah, terdapat dua tujuan umum dalam pemuliaan tanaman, yaitu yang pertama adalah peningkatan kepastian terhadap hasil yang tinggi, dan yang kedua adalah perbaikan kualitas dari produk yang dihasilkan. Lalu, bagaimana dengan teknik pemuliaan padi? Teknik pemuliaan padi ini ada dua. Yang pertama itu adalah teknik konvensional, dan yang kedua adalah teknik inkonvensional. Untuk teknik konvensional terdiri atas persilangan dan juga mutasi. Persilangan adalah penyerbukan silang antara tetua yang berbeda susunan genetiknya. Persilangan pada tanaman padi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu alami dan buatan. Umumnya, secara garis besar teknik persilangan pada tanaman padi sama seperti persilangan tanaman lainnya, yaitu meliputi persiapan, kastrasi, emaskulasi atau pengebilian, polinisasi atau penyerbukan, isolasi, dan pelabelan. Pada teknik konvensional juga terdapat mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik seperti DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Tujuan mutasi adalah untuk memperbesar variasi suatu tanaman yang dimutasi yang ditunjukkan, misalnya oleh variasi kandungan gizi atau morfologi dan penampilan tanaman. Selanjutnya, yang kedua ada teknik inkonvensional. Teknik inkonvensional terdiri dari transfer gen. Penerapan teknik transfer gen merupakan teknik yang digunakan untuk menyisipkan gen-gen penting saja, sehingga sifat lain diharapkan tidak berubah. Selanjutnya ada jenis-jenis varietas padi unggul. Ada banyak jenis-jenis varietas padi unggul, diantaranya padi Ciherang, padi Inpari 15 Parahyangan, padi Inpari 14 Pakuan, padi Inpari 16 Pasundan, dan lain-lain. Dari jenis-jenis varietas padi unggul tersebut terdapat juga karakternya masing-masing. Seperti contoh yang pertama yaitu padi Ciherang. Padi Ciherang umur tanamannya sekitar 116-125 hari. Bentuk tanaman yang tegak, tinggi tanaman 107-115 cm, dan selanjutnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Banyak kan manfaat yang dapat diambil dari pemuliaan padi ini? Oke deh, sekarang aku mulai paham. Iya, anggap aja tadi itu hanya sedikit perkenalan ya tentang pemuliaan padi. Tentunya masih banyak lagi yang harus dipelajari. Wah, siap-siap. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang nonton gimana nih? Banyak kan manfaat dari pemuliaan padi itu? Terima kasih telah menyaksikan uraian di atas. Semoga bermanfaat.